Itu adat sudah membagi dari dulu. Negara ini belum tahu persis dan kami sudah tahu persis bahwa milik kami. Jauh sebelum Indonesia muncul sebagai sebuah negara, masyarakat adat di seluruh Nusantara telah mengelola dan melindungi wilayah leluhur mereka, menggunakan sistem hukum dan tata pemerintahan adat masing-masing yang unik. Dimiliki oleh keturunan. Berabad-abad dia punya milik dan dia punya hak di atasnya. Namun saat ini di Indonesia, hak-hak sebagian besar masyarakat adat atas wilayah leluhur mereka masih belum diakui. Hingga sekarang, sekitar 70% dari daratan Indonesia diklaim oleh negara sebagai kawasan hutan negara Indonesia. Prinsip kolonial masih kita pakai. Prinsip kolonial yang mengatakan bahwa wilayah adat, tanah rakyat, ketika ditetapkan menjadi hutan negara atau tanah negara, maka rakyat itu kehilangan haknya. Nah, konsep tanah negara, hutan negara, itu dilanjutkan oleh pemerintahan pasca kolonial. Kebijakan tata guna lahan Indonesia lebih memihak perusahaan dibanding masyarakat, dan rencana tata ruang lokal ditujukan untuk terus melanjutkan ekspansi besar-besaran perkebunan dan pertambangan. Jutaan hektar hutan Indonesia telah hancur, dan ribuan konflik lahan terus berlanjut. Ada kampanye panjang untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat atas wilayah. Sejalan dengan itu, kesadaran atas resiko meningkatnya konflik agraria juga tumbuh. Kedua hal ini mulai mengubah situasi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2013, dapat bermakna juga bahwa hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara. Itu bukan milik pemerintah, itu milik masyarakat. Warisan kami dari nenek moyang kami. Dalam perubahan yang cepat ini, masyarakat perlu memutuskan dengan cara apa mereka ingin hak-hak mereka diakui. Video ini dirancang untuk memberitahu percakapan-percakapan komunitas dengan menguji kepemilikan lahan individu dan konsesi masyarakat di atas tanah negara. Dua pilihan kepemilikan yang diusulkan oleh negara. Video ini juga melihat pada pengakuan hak-hak kolektif atas wilayah adat, suatu pilihan yang diinginkan oleh banyak gerakan masyarakat adat di Indonesia. Contoh pertama kami adalah tentang konsesi masyarakat di atas tanah negara. Hutan desa adalah sebuah skema pemerintah yang memberi masyarakat hak kelola dalam jangka waktu terbatas, namun tidak memberi masyarakat hak milik. Masyarakat harus mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendapatkan hak pengelolaan sementara. Wilayah leluhur masyarakat Melayu di Merangin, Jambi adalah salah satu daerah yang dimasukkan sebagai tanah negara. Komunitas ini telah mengajukan permohonan dan telah diberi status hutan desa di atas hampir 50.000 hektar wilayah leluhur mereka. Ini adalah konsesi masyarakat yang berlaku selama 35 tahun. Masyarakat ini kami sekarang hak pakai, Pak. Yang punya, yang kuasa itu adalah pemerintah negara yang punya hutan ini. Kami malah senang gitu, Pak, karena mungkin nantinya dengan adanya program ini mudah-mudahan lancar, tanah tidak terjual, mungkin anak cucu kami masih bisa hidup, Pak. Sebagian orang merasa bahwa konsesi masyarakat seperti hutan desa adalah langkah menuju peningkatan hak-hak masyarakat. Namun banyak yang merasa hak-hak kelola tidaklah cukup. Menurut saya kalau hutan adat itu lebih menjadi kepada hak milik. Kalau sedangkan hutan desa ini cuma pengelola dikasih ke hak kelola selama 35 tahun. Itu kelemahan bagi kami. Bagi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, konsesi masyarakat jelas merupakan sebuah langkah mundur. Hutan adat bukan hutan negara. Dan karena itu, apapun skema dari pemerintah yang dimaksudkan mempertahankan hutan negara terhadap hutan adat harus ditolak. Menurut saya, ketika putusan Mahkamah Konstitusi keluar
ya, pembicaraan hutan desa dan HKM di wilayah adat sudah harus ditutup, sudah harus dihentikan. Jenis lainnya dari hak atas tanah adalah kepemilikan pribadi di atas bidang tanah yang dimiliki oleh keluarga atau individu melalui warisan atau program sertifikasi pemerintah. Sertifikat tanah perorangan dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan untuk membeli atau menjual tanah dan sebagai jaminan untuk pinjaman bank. Si pemilik memiliki kewenangan sepenuhnya atas tanah atau sumber daya alam di situ. Dia mau jual, dia mau pakai, dia mau bangun selama sesuai dengan ketentuan tata ruang setempat, misalnya dia boleh. Saat ini ada program-program pemerintah untuk sertifikasi tanah perorangan. Program ini adalah bagian dari dukungan untuk sertifikasi perorangan yang terjadi secara global. Tapi banyak yang percaya bahwa hak-hak individu membawa risiko besar. Masyarakat yang dulu memiliki rasa kebersamaan, gotong royong, saling menghormati, saling menghargai, itu akhirnya menjadi egois, menjadi tidak mau lagi secara bersama memikirkan kampung. Orang sudah bebas menjual tanah tanpa harus bertanya lagi misalnya ke saudaranya, ke masyarakat kampung, karena itu tadi sudah hak milik pribadi. Dan kalau tanah-tanah ini masuk ke pasar bebas, maka dalam waktu yang tidak lama lagi masyarakat adat akan menjadi terusir dari tanahnya, karena tanah-tanah yang terbaik di wilayah adat akan dibeli oleh orang-orang kaya dari luar masyarakat adat. Komunitas penunggu di Sumatera Utara menolak sertifikasi perorangan dan memilih untuk mengelola tanah mereka secara komunal. Ketika pemerintah itu memberikan sertifikat, artinya masyarakat adat itu mempunyai pegangan sertifikat tanah, lo jadi miskin dong. Kenapa miskin? Masyarakat ini kebanyakan sudah membudaya itu yang singkat-singkat saja. Salah satu ketika mereka pegang sertifikat, ketika mau nikahkan anak, ataupun membuat usaha, mereka bisa gadaikan ke bank. Mereka bisa gadaikan kepada tengkulak. Akhirnya bangkrut usahanya. Terakhir bank ataupun tengkulak itu mengambil tanah adat itu. Terakhir masyarakat adat ini menjadi buruh di atas tanahnya sendiri. Itu. Tuntutan masyarakat adat itu bukan sertifikat tanah, tapi pengakuan beserta perlindungan terhadap masyarakat adat. Masyarakat Masai di Tanzania, Afrika, baru belakangan ini melihat sertifikasi perorangan diberlakukan di tanah mereka. So in our case now, we've seen people. Kami telah menyaksikan orang menjual petak-petak tanahnya. Ada orang-orang yang punya hak milik tanah dan sebagian menjualnya terlalu murah. Kadang mereka menjualnya untuk menyekolahkan anak atau hanya untuk membeli 2 ekor sapi saja. They send a plot to buy 2 cows. Kepemilikan pribadi ini memicu pengikisan budaya kami. Seluruh tanah Masai ini adalah milik generasi sekarang dan yang akan datang, tidak pernah milik satu orang saja. Jika kami menerima kepemilikan tanah pribadi, persatuan kami yang selama ini mengukuhkan wilayah ini selama berabad-abad akan terkoyak. Pemerintah bicara tentang hukum dan kebijakan, tapi kami orang Masai bicara tentang wilayah dan kehidupan. Dua opsi pertama yang telah kita tonton adalah konsesi pengelolaan masyarakat atas tanah negara dan sertifikasi tanah individu. Keduanya adalah sistem kepemilikan tanah di mana otoritas berada di tangan negara. Opsi ketiga adalah hak komunal kolektif. Menurut pandangan orang Masai, kepemilikan bersama atau kepemilikan komunal berarti tanah dimiliki komunitas, bukan perorangan. Jadi kami harus mengelolanya sebagai satu wilayah. Hak kolektif atau komunal atas tanah adalah situasi ketika tanah dimiliki dan dikelola secara sah oleh masyarakat secara keseluruhan. Wilayah komunal berada di bawah otoritas masyarakat adat dan lembaga perwakilan mereka,
Wilayah sebagai satu kesatuan tidak dapat dijual atau dibagi, dan hak atas wilayah bersifat permanen. Namun, dalam setiap wilayah komunal terdapat berbagai cara pengelolaan lahan, yaitu kawasan pemukiman, ladang keluarga yang turun-temurun, dan kawasan yang dilindungi. Masyarakat adat dan otoritas mereka bertanggung jawab atas perencanaan tata ruang di wilayah tersebut. Masyarakat adat di seluruh dunia merasa bahwa pengakuan hak komunal atas wilayahlah yang paling mencerminkan hubungan adat, budaya, dan spiritual mereka dengan tanah dan wilayah mereka. Wilayah kita adalah milik kita, dan kita adalah milik wilayah kita. Tanah itu keramat, kita tak akan bisa menjualnya. Tanah adalah ibu kita, dan tak seorang pun bisa menjual ibunya. Banyak negara di Amerika Latin mengakui sertifikasi komunal. Wilayah kami dimiliki secara komunal. Kami tidak dapat menjual tanah kami. Sebaliknya, kami mengurusnya. Kami adalah para penjaga seluruh wilayah adat kami. Karena jika setiap orang memiliki tanah secara perorangan, siapa tahu mereka mungkin menjual tanahnya. Dan kami tak akan punya wilayah adat lagi untuk menjamin kehidupan generasi mendatang. Dengan memiliki tanah komunal, bukan tanah pribadi, kita bisa melindungi budaya kita dan melanjutkan mengorganisir diri kita. Memiliki wilayah komunal lebih baik bagi kita. Di Indonesia, banyak masyarakat adat melakukan kampanye untuk memastikan pengakuan atas hak-hak komunal wilayah adat mereka. Kami membutuhkan sebuah pengakuan, wilayah adat. Itu dia. Jadi dengan adanya sebuah pengakuan wilayah adat, maka utuh dan terjaminlah tanah kami ini tidak terjual. Itu dia. Masyarakat adat harus teguh mempertahankan hak leluhur, hak bersama, atau hak komunal. Di Indonesia belum ada prosedur untuk sertifikasi komunal, namun peraturan untuk pengakuan hak-hak komunal atas wilayah adat saat ini sedang disusun oleh pemerintah. Dengan ancaman pada wilayah adat yang terus berlangsung dan perubahan kebijakan hak-hak atas tanah yang cepat, masyarakat adat Indonesia harus membahas, berdebat, dan memutuskan bersama-sama masa depan seperti apa yang mereka inginkan, termasuk jenis pengakuan apa yang mereka cari. Keputusan ini merupakan langkah penting menuju pengakuan atas hak-hak wilayah leluhur Anda.